Sebelum Anda menonton di kanal YouTube Olemah, mari klik link Olemah Channel dan tekan tombol subscribe link dan komentar di kolom komentar. Wah. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, yang saya hormati Komandan Dandim 1715 Kabupaten Yahukimo, yang saya hormati Wakil Kapolres Kabupaten Yahukimo, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, 3 asisten di lingkungan Setda Kabupaten Yahukimo, para kepala dinas, kepala kantor yang berkenan hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati juga Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW, Ketua Bayangkari, Ketua Persib, Ketua Dharma Wanita, Ketua HWK, dan semua ketua-ketua kaum ibu yang sudah hadir. Mari kita beri aplaus untuk Kartini-Kartini kita pada hari ini. Yang saya hormati juga pengurus dan pengelola yayasan dan juga poliklinik atau klinik Manieko Bethesda, dan juga yang saya hormati semua tamu undangan yang hadir dalam kesempatan ini. Karena sebentar dilanjutkan dengan pengobatan massal, sehingga saya mencoba untuk mempersingkat pembicaraan saya pada hari ini. Yang pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada generasi ini, yang kata ini, zaman ini, waktu ini, abad ini, Tuhan hendak pakai kita. Sehingga dari waktu ke waktu kita harus melakukan sesuatu yang kecil tetapi berdampak besar untuk banyak orang. Sehingga kita tetap dalam keadaan yang sehat dan melakukan hal-hal besar. Dan hal-hal kecil juga yang bisa menjadi hal-hal besar. Dan itu kita buktikan sendiri pada hari ini. PKK telah membuktikan kasih mereka kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo melalui satu klinik dan juga satu gedung sekolah PAUD. Mari kita beri aplaus untuk hal itu. Yang berikut, saya juga mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin saya baru dari Wamena. Saya mau informasikan bahwa dalam rangka pekabaran Injil 70 tahun di Lembah Balim telah menetapkan tanggal 20 April setiap tahun sampai selama Yesus datang, sampai Yesus belum datang atau dunia belum kiamat, itu akan merayakan sebagai hari pekabaran Injil di Lembah Balim di Papua Pegunungan. Mari kita beri aplaus. Ya, itu satu hal yang baik. Jadi dari Mansinam Injil masuk ke Lembah Balim di Pegunungan ini tanggal 20 April itu, sehingga kemarin perayaan luar biasa. Ada enam gubernur yang hadir dan juga seluruh bupati, terutama Bupati Papua Pegunungan. Dan saya menginformasikan itu untuk kita ketahui bersama-sama. Kemudian yang berikut adalah berkaitan dengan Hari Kartini. Hari Kartini ini menjadi momentum untuk kita melangkah lebih baik, lebih maju ke depan. Habislah terang, terbitlah terang. Habislah gelap, terbitlah terang. Yang dikumandangkan oleh Raden Ajeng Kartini merupakan sebuah deklarasi peradaban yang besar yang beliau deklarasikan di dalam bangsa dan negara ini, yang mempedomani setiap orang, setiap perempuan, tetapi juga setiap orang di Republik Indonesia ini memperingati akan perjuangan era Kartini. Era Kartini telah meninggalkan warisan atau legasi ini sebagai sebuah landmark. Sebagai, kalau landmark yang dilihat itu ada Monas di Jakarta, ada landmark-landmark lain yang menjadi simbol yang bisa dilihat dengan mata. Tetapi beliau meletakkan satu landmark yang tidak terlihat tetapi terpatri dalam jiwa setiap ibu-ibu dan setiap perempuan. Tepuk tangan dulu untuk perempuan. Karena itu, hari ini kita harus menjadi teladan dari era Kartini ini. Karena dia orang yang sederhana. Tadi laporannya, sejarahnya tadi anak bupati ya. Anak bupati pada zaman Belanda itu.
Tetapi beliau sama dengan kisah Yusuf. Kisah Yusuf, dia tidak mau tinggal di kerajaan Firaun, tetapi dia harus keluar dari kerajaan itu untuk menolong sesama keluarganya orang Yahudi. Itu juga yang dia lakukan, sehingga dia menjadi pahlawan, namanya tercatat dalam lembaran sejarah nasional untuk memperjuangkan dan membebaskan dan meletakkan dari habis gelap terbitlah terang. Artinya kegelapan dalam kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, buta huruf, dan lain-lain itu dibasmikan. Dan dia berjuang untuk semua orang tahu baca, tahu tulis, tahu kasih obat, tahu suntik, tahu gizi, tahu nutrisi, tahu cuci tangan, tahu cuci kaki, tahu mandi, tepuk tangan untuk semua. Ya. Itu yang Kartini perjuangkan. Hari ini kalau kita tidak lakukan hal-hal yang seperti itu, maka kita tidak bisa lakukan hal-hal besar. Karena itu momentum ini kita memperingati, kita merubah cara hidup kita, cara pandang kita untuk menolong orang lain, untuk menolong orang lain dan menolong diri kita sendiri. Dan itu juga sudah tertulis di dalam Alkitab. Orang Yali terutama dari orang pedalaman ini secara khusus menganggap perempuan itu mau bicara sedikit, mau bicara apa? Saya harus bicara itu. Mau bicara apa lagi? Padahal kalau bicara sumbang-sumbang, nanti dia bicara banyak, tapi dia mau ambil babi yang mama piara itu. Itu, tepuk tangan untuk laki-laki. Begitu. Jadi perempuan itu dianggap perempuan manusia golongan kedua atau kelas kedua. Tetapi sejarah mencatat dan Alkitab pun mencatat itu. Kita belajar dari kisah Rut. Rut itu seorang perempuan Moab yang tidak diperhitungkan. Dan Tuhan juga janji tidak boleh orang Yahudi tidak boleh kawin dengan orang Moab karena mengingat perkawinan yang tidak jelas antara Lot dengan anak-anaknya itu. Tetapi oleh karena keputusannya, Allahmu, Allahku, firmanmu, firmanku, di mana engkau mati, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Di mana engkau dikuburkan, aku dikuburkan. Dengan deklarasi iman itu, dia diakui sebagai orang Yahudi. Dan dia kawin dengan Boas. Dia kawin, Boas punya anak Obed, Obed punya anak Isai, Isai punya anak Daud, Daud punya keturunan Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Rut. Rut satu orang dipakai Tuhan, dia bisa merubah dunia. Begitu. Tapi dia mempersembahkan hati dan hidup. Begitu juga Esther. Pada waktu Raja Ahasiweros berencana untuk membinasakan seluruh orang Yahudi di kerajaan Susan. Tetapi Esther mengambil waktu 3 hari berpuasa, tidak makan, tidak minum. Akhirnya hukuman itu tidak jadi, padahal keputusan sudah turun dengan meterai kerajaan. Esther menyelamatkan orang. Ketika perempuan-perempuan, ibu-ibu, anak-anak perempuan mempersembahkan hati, Tuhan akan melakukan sesuatu. Raden Kartini punya sejarah, kita sudah dengar tadi. Dia mempersembahkan hati untuk bangsa dan negara. Sehingga bukan laki-laki saja yang berjuang, tetapi perempuan juga berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Hal ini menjadi penting, sehingga saya mau sampaikan, ibu-ibu guru yang menjadi guru, jadilah ibu guru yang seperti Era Kartini. Tenaga medis yang menjadi tenaga medis, jadilah seperti Era Kartini. Semua kita yang lain juga harus menjadi seperti Era Kartini. Karena itu saya ucapkan selamat merayakan HUT Era Kartini yang ke 138 tahun. Dan selamat merayakan juga untuk seluruh perempuan yang ada di Kabupaten Yahukimo ini. Hari ini kita akan meresmikan atau sudah didoakan oleh hamba Tuhan untuk penggunaan 2 tempat ini. Tadi saya dengar bocoran, ini hanya untuk perempuan dan anak-anak untuk berobat di sini. Tetapi hari ini setelah melakukan pengobatan gratis ini, nanti harus urus izinnya dulu, baru nanti akan dilayani secara resmi. Untuk sementara pelayanan masih standar dulu. Sedangkan PAUD karena Dinas Pendidikan sudah urus ini. Tepuk tangan untuk Pak Deleng dengan kepala dinasnya. Memang 11-12 jadi cocok untuk urusan cepat selesai. Mereka sudah selesaikan izin, jadi PAUD sudah buka dan anak-anak sudah maju tadi.
anak-anak itu yang 5 tahun, 10 tahun ke depan akan menopang pelayanan di kabupaten ini. Karena itu terima kasih untuk prestasi yang sudah diukir oleh PKK. Tuhan kiranya memberkati dan juga Tuhan akan menolong. Terima kasih untuk ketua yayasan yang sudah mengurus semua ini. Ketua yayasannya mana? Mana orangnya? Siapa namanya? Kunuksa? Nik? Diego? Diego siapa? Diego Salak. Ya, tepuk tangan untuk Diego Salak. Nah, Diego Salak, Tuhan berkati. Tanah ini kecil, jadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan mana? Ya, nanti 2025 kita bangunkan kantor yang baru di sini, lokasi ini kita kasih untuk PAUD dan klinik. Ya, 2025, ya, 2025. Jadi nanti lokasi ini kamu geser sampai pas pos Brimob, nanti Brimob dari parkiran itu ke sana kita kasih lokasi sedikit untuk mereka tidak terlalu sempit. Dan dari sini ke bawah ini, ke jalan ini PAUD dengan TK, baru yang lainnya kita sesuaikan. Tepuk tangan untuk sesuaikan. Saya pikir itu saja apresiasi saya sebagai bupati. Ada banyak hal yang harus saya sampaikan, tapi kita harus cari momen yang lain. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah menyelenggarakan ini. Terima kasih. Saya dengar Pak Matius sumbang tenda sekaligus kerja tenda. Tepuk tangan dulu untuk Matius. Ini memang Injil yang baik, dan buah Injil yang baik. Kepala dinas semua yang sudah berpartisipasi, Tuhan memberkati. Dan terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah membawa firman Tuhan untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk dokter-dokter yang sudah datang. Ini Yahukimo, tadi kami terbang dari Sentani, hampir tidak ada kelihatan lapangan sedikit pun. Jarak 2 meter juga belum. Tapi pilot dia pakai auto flight dan kita turun lebih rendah lagi. Dan orang tower juga belum masuk tadi. Jadi kita Nenek Daman Buluk juga. Tepuk tangan untuk Nenek Daman Buluk. Masuk sesuai dengan keinginan kami. Begitu. Karena orang tower, saya bilang pilot kasihan. Orang tower itu pakai motor, jadi hujan jedong tidak datang. Kita masuk saja sudah. Begitu. Dan dokter-dokter sudah tiba dengan selamat. Kalaupun hari ini tidak bisa satu hari melayani, mohon untuk bisa 2 hari kah sampai pasien semua bisa dapat kepuasan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Sekian sambutan saya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya terima khusus untuk ibu dan anak. Itu berarti kita masih ada tantangan lagi satu. Kita buka klinik lagi untuk bapak-bapak. Tepuk tangan untuk bapak-bapak. Karena itu saya sebagai pembina tim penggerak PKK sekaligus Bupati Kabupaten Yahukimo mengunding dan meresmikan tempat ini untuk digunakan melayani masyarakat kita, pasien kita, anak-anak kita, mama-mama kita, dan berobat ke sini, makan obat dari sini, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kaget ya.
perawatnya. Kan positif saya satu kali. Ini direktur di sini. Direktur itu beda di yayasan. Direktur pengelola saja. Oh iya. Oh iya. Kita tahu banyak TK ada di sini, tetapi harapan kami TK ini menjadi role model untuk TK-TK yang ada. Terima kasih banyak untuk Bunda PAUD. Saya sendiri juga selalu mengikuti perkembangan dinamika. Dan ketika ibu-ibu memberi hati, kita ini laki-laki ini bicara pakai otak. Jadi logika yang kita andalkan. Tetapi perempuan itu mereka pakai perasaan. Jadi kasih yang mereka andalkan. Sehingga wujud kasih itu mereka sudah buat ini, tapi di luar sana juga banyak yang mereka kerjakan. Karena itu hari ini kami resmikan ini secara resmi karena izinnya sudah ada dan sekolah ini sudah jadi operasional untuk anak-anak Yaukima. Kami berdoa anak-anak pada sini bisa jadi ahli-ahli, bisa jadi pengacara, bisa jadi wartawan, bisa jadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Dan juga bisa jadi bupati atau gubernur di masa yang akan datang. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya sebagai bupati meresmikan. Tepuk tangan.